Bab 394 Janjian untuk bertarung lagi. Bagaimanapun, warrior yang memainkan trik kali ini, dia tidak yakin untuk sepenuhnya mengalahkan Irenean di depannya, bahkan jika dia menggunakan jurus terkuatnya domain pedang. Tentu saja, jika dia menggunakan domain pedang, dia pasti akan tetap tak terkalahkan. Sederhananya, jika dia dan Irenean ingin menetapkan siapa menang dan kalah, maka itu mungkin benar-benar harus menjadi pertarungan hidup dan mati. Warrior yang datang untuk berpartisipasi dalam peringkat Qianlong, bukan hanya karena janji dengan Kaisar Xi, tetapi juga karena Clara Xiao. Adapun yang disebut sebagai juara pertama peringkat Qianlong, dia tidak peduli sama sekali, karena itu tidak akan membawa manfaat apapun untuknya. Bagi warrior yang, manfaat substansial adalah yang paling nyata. Alasan mengapa dia memiliki gagasan tentang kekuatan semacam ini mungkin karena dia takut menjadi miskin ketika dia masih kecil. Di atas panggung Qianlong, Irenean menatap warrior yang sejenak. Kejutan di matanya berangsur-angsur berubah menjadi kegembiraan, dan kulit kepala warrior yang menjadi sedikit mati rasa, gara-gara tatapan langsung Irenean. Tatapan Irenean benar-benar agresif, seperti pria maniak seks menemukan wanita super jelita. Memikirkan hal ini, warrior yang merasa sedikit bergidik. Tidak disangka, di antara generasi muda pendekar hitam di benua, seseorang akan mampu memahami domain selangkah di depanku. Irenean menatap warrior yang dan berkata, sepertinya aku selalu memandang rendah dirimu. Aku kalah taruhan sebelumnya. Tapi aku masih ingin bertarung denganmu. 10.000 tahun yang lalu, leluhur pendiri sekte pedang tak terkalahkan dengan mengandalkan domain pedang. Tapi sekarang ada orang lain yang memahami domain pedang. Tuhan sungguh tidak memperlakukanku dengan buruk. Warrior yang merenung, dan kemudian berkata, kamu dapat berkonsentrasi pada latihan seni bela diri, tetapi aku tidak bisa. Aku memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Jadi, bagaimana kalau menunda pertempuran antara kamu dan aku? Sekarang, dia hanya ingin selamatkan Clara Xiao, lalu tingkatkan kekuatannya, lalu kembali ke wilayah selatan. Kali ini, bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan ibunya tinggal di Istana Bunga, berapapun biaya yang harus dia bayar. Karena usia dia tidak panjang. Keraguan-raguan terpancar di mata Irenean, dia sangat ingin melawan warrior yang kali ini, tapi warrior yang jelas-jelas tidak memiliki jiwa pertarungan saat ini. Dengan cara ini, apa gunanya menang? Setelah merenung, Irenean berkata, bisa. Mendengar itu, senyum muncul di wajah warrior yang, dia tidak takut pada Irenean, tetapi dia benar-benar tidak ingin berkelahi dengan Irenean saat ini. Tentu saja, jika dia tidak setuju, maka dia hanya bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Sebenarnya aku tidak yakin bisa menang kali ini. Pada saat ini, Irenean tiba-tiba berkata, kamu telah mewujudkan domain pedang, ditambah saat ini kamu memiliki kecemerlangan niat pedang yang dengan satu pedang mematahkan semua teknik. Dalam domain pedangmu, kamu telah tak terkalahkan. Meski begitu, aku masih ingin bertarung denganmu sekarang, karena aku sangat ingin melihat seberapa kuat domain pedang ini. Selalu ada peluang di masa depan, bukan? Warrior yang tertawa. Irenean sedikit mengangguk dan berkata, kamu benar, masih ada banyak waktu. Selesai bicara, Irenean berbalik dan berjalan menuju panggung Qinglong, menunjukkan sikapnya. Irenean menyerah seperti ini. Apa artinya? Semua orang penuh dengan tanda tanya. Tirai cahaya yang dipugar kembali di panggung Qianlong memiliki efek isolasi suara. Selain itu, ketika warrior yang menampilkan domain pedang, dia sengaja menahannya.
Oleh karena itu, orang-orang di luar panggung Qianlong sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi antara warrior Yang dan Irene An. Apa yang terjadi di dalam, adapun warrior Yang maupun Irene An, keduanya secara alami tidak akan menjelaskan apapun. Tentu saja, ada dua orang di lapangan yang mengetahuinya. Itu Hasan Qian dan Sino Feng itu. Saat warrior yang menggunakan domain pedang, keduanya benar-benar tercengang. Tuhan, domain pedang, apa yang mereka lihat? Seorang anak laki-laki berusia 20 tahun benar-benar menyadari domain pedang. Domain pedang. Bahkan beberapa kultivator pedang yang telah hidup selama ribuan tahun belum mampu memahami domain pedang. Dan juga, ketika leluhur pendiri sekte pedang memahami domain pedang, dia tampaknya berusia 30-an. Bakat warrior yang ini bahkan lebih menakutkan dari leluhur pendiri sekte pedang. Penyesalan tiba-tiba muncul di hati mereka berdua, jiwa pedang, kecemerlangan niat pedang, bahkan memahami domain pedang, dan pihak lain baru berusia 20 tahun. Jenius semacam ini, mereka menolaknya gara-gara usia pendeknya. Jenius semacam ini, bahkan jika mengorbankan seluruh kekayaan sekte juga tidak akan ragu. Karena begitu jenius semacam ini tumbuh, itu tidak hanya akan melindungi sekte dari kekhawatiran selamanya, tetapi juga memimpin sekte menuju kemuliaan. Sangat disayangkan bahwa mereka berdua menolaknya. Terutama Sino Feng, wajahnya agak panas saat ini, karena dia pernah mengatakan bahwa 1000 warrior yang tidak sebaik Irene An, dan sekarang, Irene menyerah dengan sukarela. Ini hanyalah tamparan wajah di tempat. Sambil menghela nafas pelan, Hasan Qian muncul di panggung Qianlong, memandang warrior yang dengan rumit, lalu melirik orang-orang di bawah, dan berkata, adakah yang mau naik untuk menantang? Tidak ada yang menjawab. Menantang. Bercanda, apakah kamu melihat nasib Junomu, dan pengalahan dari Irene An? Naik tantang, bukankah cari mati? Melihat semua orang tidak menjawab, Hasan Qian sedikit mengangguk, lalu berkata, dengan demikian, yang memenangkan juara pertama peringkat Qianlong kali ini, warrior Yang. Mendengar itu, pendekar hitam wilayah selatan di bawahnya tiba-tiba sorak-sorai memekakkan telinga. Sudah berapa lama? Wilayah selatan akhirnya meraih gelar juara pertama pendekar hitam dari peringkat Qianlong. Kebahagiaan mereka bukan hanya karena mengalami suka dan duka bersama warrior Yang, tapi juga karena sejak saat inilah kepala para pendekar hitam wilayah selatan akhirnya bisa menengadah. Setelah puluhan ribu tahun, seorang pendekar hitam wilayah selatan kembali meraih juara pertama peringkat Qianlong. Ini adalah kejayaan setiap pendekar hitam wilayah selatan. Dengan lambaian tangan Hasan Qian, pemandangan di depan semua orang berubah dan kesadaran mereka kabur. Ketika semua orang muncul lagi, mereka sudah berada di luar Menara Naga. Dan Menara Naga itu, tidak tahu kapan tenggelam ke dalam tanah lagi. Di lembah, warrior yang membuka matanya dan melihat sekeliling, hanya melihat para pendekar hitam yang sebelumnya berpartisipasi dalam peringkat Qianlong berdiri di sekitar, tetapi jumlah orangnya berbeda jauh daripada ketika dia memasuki Menara Naga. Selain itu, di depan mereka semua, berdiri selusin pendekar hitam dengan aura yang tak terduga. Ada pria dan wanita, dan tidak bisa membedakan usia orang-orang ini dari luar. Tapi warrior yang sedikit terkejut, karena dia melihat Peona An di antara orang-orang ini. Peona An tampaknya menyadari tatapan warrior Yang, dia juga memandang warrior Yang, dan sedikit mengangguk ke warrior Yang. Di matanya, ada senyum. Mata belasan orang ini menyapu warrior Yang dan yang lainnya satu persatu, dan akhirnya, semua orang mengalihkan pandangan mereka pada Irene An. Tatapan Peona An juga jatuh pada Irene An,
tetapi itu berbeda dari tatapan bersemangat semua orang. Di mata Peonaan, hanya ada keseriusan dan cahaya dingin. Dewa Pendekar, kamu juara pertama peringkat Qianlong, kan? Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berkata, "Bagus, bagus, kamu dapat memahami begitu banyak konsepsi niat di usia muda, dan dapat meningkatkan konsepsi niat ini hingga ke atas tingkat 8. Gadis muda, kamu sangat baik." Ya, aku lupa memperkenalkan diri. Nama aku Christine Feng dan aku Master Alam Kaisar. Aku masih belum punya murid. Kenapa kamu tidak menjadi murid aku? Jadi muridmu. Pada saat ini, seorang lelaki tua di samping Christine Feng tiba-tiba mencibir, "Christine Feng, apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi gurunya?" Dengan kualifikasi dan bakatnya, dia akan melampauimu paling lama dalam 200 tahun. Saat itu, apa yang akan digunakan sekte peringkat ke-7 kecil kamu untuk melatihnya? Apakah kamu ingin dia sibuk seperti kamu untuk sumber daya kultivasi setiap hari? Apa yang dikatakan Kak Yang Kiwang? Seorang lelaki tua lain tiba-tiba berkata, "Bakat dan talenta gadis ini hanya dapat didukung oleh sekte peringkat 9. Di bawah sekte peringkat 9, tidak dapat ditampung sama sekali." Kak Li, aku tahu kamu ingin menemukan seorang jenius super untuk meremajakan sekte, tetapi apakah menurutmu sekte kamu mampu menghidupi dia? Kamu sama dengan aku, lebih baik bersikap realistis. Mendengar itu, Christine Feng tersenyum pahit, tetapi masih tidak mau menyerah. Baru saja akan berbicara, Irene An tiba-tiba berkata, "Senior, jangan repot-repot, aku sudah memiliki sekte dan guru. Selain itu, kali ini juara pertama peringkat Qianlong bukan aku." Selesai bicara, Irene An menoleh ke arah warrior Yang, dan berkata, "Aku berhutang 3 syarat padamu. Jika perlu, datanglah ke kekeluargaan di kota untuk mencariku." Setelah berbicara, Irene An tidak lagi tinggal, langsung berbalik dan pergi. Semua orang di lapangan tercengang, Dewa Pendekar ini bukan juara pertama peringkat Qianlong. Semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Hasan Qian, yang memiliki ekspresi pahit di sisinya. Yang terakhir tersenyum pahit, dan kemudian tatapannya jatuh pada warrior Yang. Mata semua orang mengikuti tatapan Hasan Qian dan jatuh pada warrior Yang. Kecuali mata Peonaan yang penuh kegembiraan, semua orang terkejut. Bersambung.